Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang urgensi statistik sebagai pengantar dari mata kuliah kita pada semester ini. Urgensi statistik itu tentu sangat penting sekali. Contoh gunanya belajar statistik, umpamanya untuk menghitung laba dan rugi, menghitung indeks prestasi mahasiswa, kekuatan bahan produksi dan upaya pengembangannya. Nah, contoh kekuatan bahan produksi ini umpamanya kalau kita mau membuat jembatan. Nah, jembatan ini dengan bahan A kekuatannya 2 tahun. Artinya kalau A itu dikalikan 2 berarti bisa menjadi ketahanannya adalah 4 tahun. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat penting untuk dilakukan dalam statistik, dalam kegiatan sehari-harinya. Contoh yang lain, mengambil kesimpulan dalam kesehatan dan upaya pengembangannya. Contoh ini COVID ini naik terus sampai pada hari kemarin. Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menangani kesehatan masyarakat ini? Nah, itu adalah juga dilakukan dengan statistik. Lalu kemudian efektivitas pendekatan, metode, strategi pembelajaran dan upaya pengembangannya. Umpamanya kita ingin memeriksa apakah pendekatan daring seperti ini dalam pembelajaran untuk siswa itu efektif atau tidak. Metodenya, medianya umpamanya menggunakan video atau media menggunakan Kahoot, menggunakan kuisis, itu efektif atau tidak. Nah, dengan diadakan survei, lalu dari survei itu kita hitung, kita bisa menyimpulkan bahwa apakah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran itu bisa efektif atau tidak. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa mencari upaya-upaya pengembangannya. Yang lain adalah mengambil kesimpulan perilaku manusia dan upaya pengembangannya. Umumnya manusia dalam 100 manusia itu mempunyai kebiasaan yang rata-rata 70%, bahwa kalau habis melaksanakan sholat itu terasa ketenangan di jiwanya. Berarti sholat itu mampu menimbulkan perasaan tenang pada para pelakunya. Umumnya seperti itu. Itu adalah bisa diambil kesimpulan bahwa sholat memberikan ketenangan pada yang melakukannya. Contoh yang lain, memberikan pemahaman bersama tentang suatu fenomena dan merumuskan langkah perbaikannya. Ya, apa saja pemahaman terhadap sesuatu, umpamanya kita memahami tentang terjadinya angin. Angin itu kalau sore itu menuju ke laut. Memahami bahwa setiap sore angin itu ke laut, maka fenomena ini disikapi dengan membuat perahu layar, dan kalau berlayar waktunya adalah sore karena menggunakan bantuan angin. Dan itu bisa juga umpamanya langkah-langkah perbaikan untuk bagaimana membuat kincir angin, bagaimana membuat listrik dengan sumber matahari dan yang lain-lain. Itu adalah dari kerjaan-kerjaan statistik. Ya, termasuk diantaranya adalah yang kita gunakan seperti laptop, HP, dan mesin-mesin yang lain itu awalnya adalah dengan perhitungan-perhitungan yang menggunakan angka-angka. Oke, secara tegas bisa dikatakan peran dan fungsi statistik itu adalah yang pertama, memberikan teknik-teknik yang tepat dalam pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyajian data sehingga hasil penelitian lebih mudah dimengerti. Nah, umpamanya ada 1000 orang yang diteliti. Nah, kita kan perlu melakukan dari 1000 orang itu dibuat rata-rata. Kalau tidak dibuat rata-rata, maka bacanya sulit sekali. Nah, dibuat rata-rata lah dari 1000 orang itu, umpamanya yang mempunyai kecerdasan EQ sedang atau rendah ataupun tinggi atau sangat tinggi. Nah, itu ada 50 orang dan seterusnya seperti itu.
Jadi kita bisa dengan statistik itu memberikan teknik-teknik yang tepat dalam pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian data. Yang kedua, memberikan ukuran yang dapat mensifatkan populasi. Populasi itu adalah subjek yang diteliti, menyatakan variasi dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kecenderungan suatu variabel penelitian. Umpamanya nanti akan saya contohkan ini. Sebagai alat bantu dalam pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan hasil penelitian atau penyelidikan. Dan yang keempat, membantu peningkatan kecermatan peneliti dalam pengujian hipotesis dan mengambil kesimpulan. Contohnya ini di slide berikutnya ini. Ini adalah satu karya saya pada tahun 2000. Ini skripsi, lalu kemudian saya tulis, saya ringkas, saya masukkan di jurnal. Saya juduli di jurnal itu Kemandirian Anak di Panti Asuhan Yatim Islam ditinjau dari konsep diri dan kompetensi interpersonal. Nah, ini linknya ini bisa nanti saya upload PowerPoint-nya. Ini Anda bisa klik, nanti akan menuju ke artikelnya. Ini artikel yang tahun 2000 itu. Nah, ini mengapa bisa kemudian memperoleh hasil diantaranya seperti ini. Beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi interpersonal dan konsep diri. Jadi yang namanya kompetensi interpersonal dan konsep diri itu hubungannya sangat signifikan. Nah, oleh karenanya hasil-hasil ini bisa kemudian memberikan satu rekomendasi. Umpamanya rekomendasinya bahwa selain dengan pola asuh yang demokratis, dapat juga melalui pengembangan kompetensi interpersonal dan konsep diri dengan jalan melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kerjasama, seperti outbound training, pelatihan manajemen diri, dan seterusnya seperti itu. Itulah pentingnya statistik. Kita bisa membuat satu populasi, bagaimana cara meneliti populasi yang banyak, kita sampling, lalu hasilnya itu juga kita sederhanakan menjadi persentase, menjadi kuartil, lalu adakah hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, itu semua bisa diolah dengan statistik. Dan dengan statistik itu fungsinya seperti kalkulator, membantu kita untuk menghitung, menyederhanakan apa yang seharusnya sulit dilakukan kalau itu dilakukan manual. Oke, statistik sendiri, saudara-saudari, adalah mempunyai pengertian suatu metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan pada data hasil penelitian. Ingat di sini ya, melakukan bagaimana pengumpulannya, pengolahannya, penafsirannya, bahkan juga penarikan kesimpulan. Suatu metode dan prosedur. Nah, ini pengertian-pengertian etimologi dan terminologinya. Statistik itu secara etimologis berasal dari adalah status. Statistik itu dari status, bahasa Latin, state Inggris, lalu state itu Belanda, yang bermakna negara. Kumpulan bahan atau keterangan yang berwujud angka atau bukan angka yang mempunyai arti penting bagi negara. Secara terminologis, saat ini statistik itu adalah yang dinamakan data statistik itu adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa angka bilangan. Kegiatan statistik itu adalah pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan data. Sedangkan metode statistik itu adalah cara. Oke, berarti saudara-saudari, sekali lagi saya ungkapkan bahwa statistik itu penting untuk membantu kita mengambil kesimpulan, menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal dengan kesederhanaan itu. Oke, nanti kita akan belajar itu dengan bantuan diantaranya software-software yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita. Insya Allah apa yang kita lakukan di semester ini akan bisa sangat bermanfaat bagi Anda. Tidak hanya bagi studi menurut saya, tapi statistik itu juga mampu untuk Anda gunakan yang lebih banyak, yang lebih luas lagi, yang lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih. Nanti saya akan upload juga PowerPoint yang lebih lengkap di Classroom. Di situ akan dijelaskan kita bertemu 28 kali semester ini
bisa sesi 1 sampai sesi 28 kali. Nah, di situ ada subbab tiap pertemuan-pertemuan. Nah, itu bisa dilihat di PowerPoint-nya yang saya upload di Google Classroom. Nanti hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bisa memanfaatkan kolom komentar di Google Classroom ataupun WA group kita, ataupun juga kita bisa live dengan Zoom atau Google Meet. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan mudah-mudahan sukses. Terima kasih.